Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi yang indah ini. Kasih setiamu terus menaungi hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya pagi ini. Dengan iman kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini, boleh kami pahami, terlebih kami lakukan dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, Selasa 30 September 2025, dari Yakobus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6, peringatan kepada orang kaya. Firman Tuhan, jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap hidup kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu, dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca firman-Nya, terlebih melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita, tema yang akan kita renungkan bersama adalah menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita sepanjang minggu ini adalah andalkan Tuhan bukan kekayaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kekayaan merupakan bukti kebaikan Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Akan tetapi, tidak semua orang diberi berkat sebagai orang kaya, dan tidak semua orang kaya memakai kekayaannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca pagi ini, perikop ini merupakan perikop yang berisi kecaman dan peringatan kepada orang kaya. Di ayat 2-3, orang-orang kaya diingatkan jangan terlalu mengandalkan harta duniawi tanpa memikirkan kasih dan keadilan. Mereka diingatkan bahwa semua kekayaan di dunia akan lenyap. Pakaian dimakan ngengat, emas dan perak berkarat serta semuanya akan menghukum pemiliknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menjadi orang kaya bukanlah dosa. Tetapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita memperoleh dan mengelola kekayaan itu. Kalau kita terikat pada harta, menjadi serakah, atau memperolehnya dengan cara yang salah, maka kekayaan itu justru akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama. Jangan andalkan kekayaan, tetapi andalkanlah Tuhan. Gunakan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan bijaksana. Berbagilah kepada orang yang membutuhkan. Jadilah alat untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan pagi ini
kita belajar bahwa mari kita terus menjalani hidup ini, menggunakan waktu dan kesempatan untuk terus memuliakan Tuhan dan berdampak positif bagi banyak orang. Ingatlah bahwa kekayaan bukanlah tujuan hidup kita, melainkan alat yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Sekiranya Roh Kudus terus menolong kita Bapak Ibu untuk semakin menghidupi firman-Nya, Roh Kudus yang menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang hidup karunia-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sekiranya kami terus diberikan hikmat untuk semakin memahami dan melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sekiranya Tuhan senantiasa menjaga, agar menjalani hidup ini, mereka semua terus mengandalkan Tuhan. Menjalani kehidupan ini, mereka semua terus berserah hanya pada Tuhan saja. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan terus memelihara dalam kehidupan mereka, sehingga menjalani masa tua sukacita yang asalnya daripada-Mu terus menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong kami, tuntun kami, peliharakan kami dengan kasih-Mu, sehingga hari ini boleh kami lalui dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.